Selamat sore teman-teman, selamat datang kembali bersama saya The Yuga Man. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini kita akan memainkan game Mobile Legend, yaitu Magic Chess teman-teman. Di sini saya akan main dengan si Tas. Jadi saya sudah reset main berulang kali. Jadi saya kan nggak pernah nggak pernah lihat dari streamingan orang-orang, jadi saya riset sendiri ya, menang kalah ya, seperti itu teman-teman. Ada yang ke-6 ke-7. Nah, saya riset semuanya teman-teman, mumpung TARS itu lagi gratis teman-teman. Oke, tanpa basa-basi aja langsung saja ke in gamenya. Di sini saya akan mencoba teman-teman ya, main dengan Kagura. Oke teman-teman, selamat datang kembali, sudah masuk ke in gamenya. Di sini kita akan mengeban seadanya saja, apapun itu. Biasanya mungkin Vale atau mungkin one ya, terserah teman-teman saja. Saya nggak terlalu musingin itu, jadi saya di sini hanya menikmati saja dan saya nggak nge-sharein tutorial atau apapun. Jadi ini hanya sekedar gameplaynya saja teman-teman. Dan yang akan saya tunjukkan di sini adalah kita akan main dengan Mystical Barrow juga. Jadi Mystical Barrow sebagai defense supaya darah kita nggak berkurang terlalu banyak teman-teman. Jadi sebelumnya saya main terus, saya reset. Tapi kebanyakannya ya mungkin ada plus minusnya sih, tergantung mungkin hoki atau enggaknya, saya kurang paham juga. Mungkin teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar juga. Jadi saya mainnya itu dari Mystical Barrow sebagai defense dengan Kagura dan beberapa mage, jadinya defense-nya kuat. Terus nanti kalau sudah masuk ke babak ke-8, skill stars-nya ini aktif, kita tinggal mencari hero legend-nya saja teman-teman. Kagura. Nah ini biasanya Kagura itu agak sulit didapatkan karena HP saya kan juga nge-lag ya teman-teman, jadinya ya gitu deh. Untung saja kita dapat, dan kita ada ini juga, geroknya kita jual saja ya teman-teman. Kita langsung masukin, ini nggak ada yang akan saya beli, jadi mainnya itu santai teman-teman, tanpa mikirin pusing ini harus pakai combo apa. Simple dan santai teman-teman, tapi juga menyenangkan. Tapi ya nggak dibilang ini yang terkuat ya teman-teman, ini tergantung situasinya juga. Meskipun sinergi yang jarang dipakai pun, tapi kalau kombonya masuk ya kuat saja. Tapi di sini kita akan bersenang-senang saja. Kita ambil flicker ya teman-teman buat si Kaguranya biar lebih safety, karena flicker itu ketika dia ngeflick, lawan nggak bisa nyerang kita selama beberapa giliran teman-teman, maksudnya beberapa detik ke depan. Oke, kita dapat si Benedetta, langsung kita pakai saja sehingga kombonya bisa aktif. Kita tinggal cari mage. Oke, kita ada mage. Jadi sebagai badannya kita hanya memakai si Alpha saja teman-teman. Alpha kan enaknya itu ketika dia di hit, nyekil ultinya itu bisa mengembalikan darahnya itu meskipun nggak banyak teman-teman. Tapi poin utamanya ya di Kagura ini teman-teman. Tapi ya tetap saja kalau Kaguranya level 1, bintang lawan kita level 2, ya tetap saja kita kalah teman-teman. Ini masih kalah ya teman-teman, karena lawannya adalah si si MM, jadinya ya susah karena nembaknya jarak jauh dan kita nggak bisa nyampe ke sana. Itu harus assassin, kita perlu assassin untuk menyerang di belakangnya. Kita akan berusaha bertahan sebanyak mungkin sehingga kita punya cukup darah untuk memakai skillnya. Kita langsung naikkan saja ya teman-teman, biar persentasenya itu semakin besar. Ingat, kita harus perhatikan persentase di sini teman-teman, supaya kita bisa tahu hero apa yang muncul, meskipun acak tapi bintangnya apa kita bisa tahu. Kebanyakan yang di awal pasti kebanyakannya ya lebih mengalah ya teman. Saya pernah mencoba yang mengalah sebentar, tapi darahnya saya rasa kayak nggak cukup, jadinya ya saya berusaha memenangkan semua babak gitu aja. Tapi kalau memang kalah ya
ya sudah, berarti kita punya chance untuk memilih di fate itu nanti teman-teman. Ya semoga saja kita hoki teman-teman. Saya nggak pernah mikirin kalau pakai combo yang ini, saya nggak pernah mikirin apapun, jadi ya terserah yang mana, toh akhirnya juga nggak kepake juga, buat defense saja teman-teman. Dan kita juga perlu beberapa item juga untuk mensupport hero kita nanti supaya lebih substance di arena teman-teman, karena ya lawannya banyak nantinya. Bintang itu sangat berpengaruh sekali teman-teman, combo, sinergi, terus kemudian bintangnya itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Semoga saja kita hoki ya teman-teman. Ngomong-ngomong, kita punya kodam baru nih teman. Yang besar ini namanya si Lily. Kalau yang kecil ini namanya si Molly teman-teman tuh. Ini anaknya si Lily teman-teman. Oke, kita akan ambil konsentrat energi. Kalau belum diambil ya teman-teman, kita berusaha, tapi kayaknya sih nggak mungkin. Banyakan ya diambil semua. Kita ambil si one saja. Itemnya nggak terlalu berguna buat kita itu. Jadi one kita ambil. Kalau nggak kepake ya tinggal kita jual saja teman-teman. Oke, kita jual, kita ganti. Semakin banyak mystical hero nggak apa-apa, meskipun hero nya sama alpha. Saya lebih suka alpha karena ya alpha itu lebih substance saja waktu di arena gitu aja. Tapi kalau memang hero lawan lebih tinggi levelnya atau bintangnya, ya tetap saja kita yang kalah teman-teman. Nature Spirit ini keras ya teman-teman. Darahnya tebal, physical dan magical defense-nya juga tinggi. Jadinya kalau untuk hero bintang 1 agak susah. Kalau kombonya benar itu bisa sangat sakit sekali teman-teman. Tapi kalau di awal gini seharusnya kita yang menang, karena efeknya itu ya itu tadi, semua darahnya diakumulasikan, jadinya ya mati satu mati semuanya, itu yang bikin jadi nggak enak. Tapi kalau misalkan dikombo dengan apa namanya yang lainnya, saya rasa kuat sih. Cuma saya belum nemuin kombonya saja. Oke, langsung kita naikkan kembali ya teman-teman, biar chance-nya lebih besar lagi di next turn. Dan kita letakkan ya mungkin ini supaya alpha kita lebih berdamage. Kita geser ke sini. Saya lebih suka banyak magenya sebenarnya. Kalau dapat mage itu lebih enak, jadi lebih sakit kagurannya. Prinsip awal kan magic itu lebih sakit daripada fisik gitu. Tapi kalau misalkan late game-nya magic ya terus kombonya masuk ya sakit juga sih. Tergantung sikon teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu coba like dan subscribe channel ini dengan bersamaan apakah bisa, dan support saya, dan kemudian akan saya hibur teman-teman semua. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah teman-teman kalau ada combo-combo yang menarik teman-teman. Semoga saja nggak nge-lag ya teman-teman. Kalau cepat seharusnya nggak nge-lag. Oke, sudah. Oke, nggak nge-lag. Oke, ini kita reset semua ya teman-teman. Kita cari sesuai kita punya shield. Kita akan tahan dulu karena darah kita masih banyak. Kita tahan sampai kita memerlukan nanti.
Biasanya saya nahannya itu agak lama, jadi nggak langsung saya pakai supaya kita bisa tahu ke depannya itu kenapa. Kalau darah kita kurang ya kita ambil shield, tapi kalau darah kita cukup ya kita ambil equipmentnya. Equipment juga penting di sini teman-teman. Nah kalau nggak ada equipment juga hero-nya jadi ngak-ngok gitu. Kita tahan dulu ya teman-teman. Kita langsung naikkan saja supaya chance-nya lebih besar, dan kita perbanyak lagi hero mystical biru supaya Kagura kita semakin banyak teman-teman. By the way, musim ini animenya bagus-bagus loh teman-teman, seperti contohnya Sueno Surugi Wistoria, itu keren sekali itu teman-teman. Ceritanya itu tentang apa namanya, dunia sihir yang pemeran utamanya itu nggak bisa memakai sihir tapi OP teman-teman. OP-nya itu di fisik gitu teman-teman. Oh saya lupa ngeliat skill lawan ya. Oke nggak apa-apa. Kita juga harus pantau skill lawan ya teman-teman, supaya kita bisa tahu kalau ada pakai skill-skill yang nyebelin gitu, kita tahu tadi. Enaknya kalau seperti ini kan defense-nya kuat gitu loh teman-teman. Kita berusaha untuk memenangkan semua pertandingannya supaya darah kita nggak berkurang gitu. Kita tetap tahan ya teman-teman, sampai nanti ya nggak tahu, mungkin lebaran tahun depan baru selesai itu teman-teman. Tapi saya rasa meskipun ada one pun nggak masalah sih. Damage-nya ke sharing, kalau nggak ke satu hero nggak apa-apa, dan hero-nya sudah bintang 2 juga nggak apa-apa. Damage-nya ke sharing, kalau mati pun Kagura, bayangan Kagura itu muncul dan langsung damage kan. Kunci utamanya di Kagura itu teman-teman, untuk mendefense. Ya semoga saja kita hoki, kita bisa dapat item-itemnya. Tapi kayaknya di sini saya mau ngambil item aja sih teman-teman. Kalau memang kita memenangkan pertandingannya semakin banyak ya kita ambil item saja. Semoga itemnya juga kita dapat yang bagus-bagus teman-teman. Tuh, hero bintang 1 lawan bintang 2 ya nggak bisa menang teman-teman. Damage-nya kurang, bintang 2 juga darahnya tebel. Jadi mainnya kalau pakai cara ini tuh nyantai teman-teman, nggak perlu terlalu tergesa-gesa, simple. Kita tunggu saja sampai ada yang bagus muncul. Jadi mau combo apa kita nggak terlalu pusing. Kalau yang sebelumnya saya main-main kayak contohnya Riverland itu agak sulit, kombonya sulit gitu loh teman-teman. Saya belum memahami banyak karena saya juga baru main, jadinya ya seadanya saja. Ini kayaknya kalah karena MM-nya level 3 yaitu bintang 3. Damage magic kita kurang. (79, 21). Kita masih tahan ya teman-teman, kita nggak tahu mau ambil yang mana. Yang jelas kita dapat bagian di chance untuk mengambil item di Fate ya, karena damage kita juga udah berkurang. Oh, kita nomor 2 ya, sama aja kita dapat apa kayak gini. Nggak ada yang bagus ya teman-teman. Kalau nggak ada yang bagus kita ambil Zilong. Nanti kalau misalkan nggak perlu tinggal kita jual saja, atau ngambil skill juga bagus sih, lumayan dapat skill tambahan. Kita tahan dulu, alpha kita level 2, nggak apa-apa. Kita ganti dan kita masukkan Zilong. Oh ini kayaknya enak. Nah, seharusnya ini kuat ya teman-teman. Spear Lancer ini attack speednya tinggi soalnya. Splash damage-nya juga enak. Jadi kalau buat Zilong gitu, tusuk-tusuknya itu semakin sakit teman-teman.
Saya pernah ketemu Zilong bintang 3 itu, aduh sakit sekali teman-teman. Nggak tahu gimana dia bisa dapat kayak gitu. Ini kalah juga, Lailanya itu di belakang, jadi kita nggak bakalan sampai ke belakang, kita mainnya di depan. Jadi kita ambil di shieldnya teman-teman. Sudah ada yang kalah 1. Chance-nya itu hanya 1% legend. Kalau keluar ya kita pakai, kalau enggak ya enggak kita pakai. Kita langsung naikkan saja ya teman-teman. Kita turunkan Benedetta, kemudian kita reset saja karena chance-nya sudah 6%. Kita cari, kita buang-buang. Ininya kita ganti ke Zilong saja karena Zilong yang barisan depan. Sayangnya ini Kagura kita nggak nemu teman-teman, jadi cuma bintang 1 karena dari tadi kita kan nggak reset, jadi ya kita mainnya nyantai gini aja, melihat next turn baru kita bertindak teman-teman. Kalau seperti ini ya sampai akhir kita kalah teman-teman. Natur Spirit lagi ya teman-teman, ini sakit. Natur Spirit defense-nya tinggi, maksudnya kok sakit-sakitnya di belakang tuh. Eudora, Tante Eudora itu nyebelin teman-teman. Udah keras lagi, Mianya nembak-nembak terus. Kita kalah. Oke, nggak apa-apa, masih ada shieldnya. 18-28 masih ada sedikit. Kita ambil gold ya teman-teman buat chance resetnya biar semakin banyak. Sun kita simpan dulu. Ada gold, Gatot, kemudian kita jual. Kita cari lagi, pencet teman-teman. Di sini kita akan jual semuanya. Nge-lag teman-teman. Semoga dapat item yang kita inginkan, minimal buku teman-teman. Aduh. Oke, ini teman-teman, buku sudah ada di tangan. Nanti kita tinggal kita pakaikan saja ke Gatot. Itemnya kita pindah semua ya teman-teman. Ini kita jual semua. Kemudian kita aktifkan skillnya teman-teman, biar chance-nya Gatot lebih banyak. Kita reset dulu, kita habiskan uangnya karena masih ada waktu. Enggak, kita fokus cari Gatot teman-teman. Nggak dapat ya teman, kita aktifkan saja skillnya. Di awal kita masih kalah. Tuh, Molina itu juga ngerasain teman-teman. Sekarang yang kita perlukan hanya konsentrat energi. Mainnya nyantai teman-teman, tapi ya nggak menjamin 100% menang juga sih. Karena lawannya tadi juga berat-berat. Dan minusnya di sini kan kita nggak bisa akses toko juga, jadinya ya udah kita taruh aja, mau menang mau kalah ya sudah, tergantung hoki sih kalau ini. Yang jelas Gatot kita bisa bintang 3 seharusnya. Ini kita masih kalah. Kalau nggak ada konsentrat energi kalah. Oke teman-teman, sambil menunggu saya reconnect dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Kalau mau share ke teman-teman kalian silahkan lihat kekonyolan saya saja teman-teman. Jangan lihat gameplaynya. Gameplaynya jelas-jelas cupu teman-teman. Jadi kalau lihat konyolnya ya nggak apa-apa.
Sayangnya kita nggak dapat konsentrat energi gitu aja kan. Buku sudah dapat, kurang konsentrat energi saja. Ronde ketiga kalau kita masih survive sih masih oke sih seharusnya. 24 itu masih oke seharusnya survive karena belum bintang 3 ini teman-teman. Seru aja gitu loh teman-teman mainnya. Ya sudah gini-gini aja. Yang jelas ya darahnya harus itu tadi banyak. Jangan di awal itu langsung kalah-kalah. Ya memang sih fate itu juga mempengaruhi. Kalau dapat item yang bagus juga enak, tapi resikonya itu kalau nggak keluar itemnya, udah darahnya keluar kurang banyak, itemnya nggak dapet, jadinya susah. Konsentrat energi itu banyak yang make teman-teman. Buku dan konsentrat energi itu banyak sekali yang make. Ya paling nggak mengurangi lawan aja teman-teman, biar damage. Aduh, langsung kalah dong. Saya lanjutkan aja ke ronde kedua ya teman-teman. Darah yang sudah berkurang banyak aja masih kurang teman-teman. Ya itu resikonya kalau dijual semua. Kalau kita nggak jual, keluarnya itu kan jadinya acak. Tuh. Kalau kalian paham sesuatu tentang combo ini, coba tulis aja di kolom komentar teman-teman. Gimana combo ini yang benar itu gimana? Coba ditulis kolom komentar. Coba satu kali lagi teman-teman. Poinnya sih defense-nya sudah cukup ya. Pakai Kagura sudah enak. Wah, lawannya tar semua ini. Memang lagi banyak yang pakai tas ini. Karena ya seru aja lihat hero legend bintang 3 sendirian kayak solo Kirito. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah komen ya. Mana Kaguranya ini? Aduh, nggak dapet ya. Ya udahlah. Terima kasih yang sudah komen, saran-sarannya terima kasih. Saya senang aja teman-teman kalau ada yang komen, terutama kalau ada yang subscribe gitu. Jadinya saya nggak sedih teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya baca kok komen-komenan kalian itu saya baca. Ya saya masih cupu dan channel saya juga masih kecil, yang lihat pun nggak seberapa, mungkin di luar sana banyak yang ngejek atau apa ya, nggak apa-apa, kita kan cuma seru-seruan saja, main untuk belajar tentang permainan ini teman-teman. Ini nggak ada yang bagus ya. Sebenarnya nggak semuanya tentang Kagura juga, jadi ya pakai yang manapun sama, yang penting bisa bertahan aja. Saya lebih suka Mage karena kuat aja teman-teman. Coba sekali-sekali pakai Retribution ya teman-teman. Saya nggak pernah pakai Retribution soalnya. Dan hero nya Mystical Beru itu juga nggak mahal-mahal, murah-murah. Jadinya untuk men-save gold kita itu lebih enak. Itu yang saya mengerti selama main pakai tas ini teman-teman. Kalau fisikal itu sakitnya nanti, tapi ya kalau ada sinergi seperti Lancelot ini juga sakit juga sih. Lancelot bintang 3 ngeri teman-teman, full assassin sama Fanny. Waduh, gesek-geseknya itu yang susah.
Coba kita ambil alpha ya teman-teman. Kita langsung naikkan saja dan kita letakkan si Karina supaya asasinnya lebih sakit. Saya coba bertahan saja, bisa nggak untuk bertahan di mythic gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih turun. Game kan hanya untuk dinikmati aja, nggak perlu sampai marah-marah gitu. Santai aja, dinikmati permainannya. One itu juga sakit ya teman-teman. Kalau udah bintang 3, dia bisa terbang soalnya. Ini kalah. Kemungkinan dapatnya sinergi Astro. Ya Astro. Oke lah. Yang mana aja sih saya nggak terlalu pusingkan. Toh kita semuanya nanti juga dijual. Oke, kita ambil. Karena sudah ada 4 kita kurangi ya teman-teman. Biar magenya lebih mendominasi. Terus kita jual di retail. Nah susahnya ini kalau nggak dapat Kagura ya nanti roletnya yang ada di sini juga nggak keluar, jarang keluar gitu. Keluar sih keluar tapi jarang keluar gitu. Mungkin sudah diambil dengan tim yang dapat Kagura tadi atau yang lainnya. Mystical Beru cukup populer soalnya. Astro ini juga sakit ya teman-teman. Full Astro, full Assassin gitu enak, atau full Mage, full Astro. Sakit teman-teman. Ya mungkin kalian sudah lihat di channel YouTube lain gitu kan. Jadi nggak perlu saya sharingkan ya. Seperti ini dah. Ini bukan tutorial, sekali lagi bukan tutorial, hanya ya gameplay main saja. Oke, kita berusaha dapat apa ya? Kalau dapat buku sih enak. Alucard gak jelas nggak dapat sih. Oke, kita dapat buku ya teman-teman. 1 poin mendekati combo yang sebenarnya teman-teman. Kita naikkan sekali lagi. Semakin cepat kan semakin baik teman-teman. Biasanya yang sering diambil itu ya gold. Hero-hero legend itu juga sering diambil. Ya kalau bintang 3 sih kuat, tapi kalau masih bintang 1 gitu nggak terlalu kuat ya. Kalau di awal gini mungkin kuat. Tuh ini yang ngambil Kagura tadi nih kan. Kita kalah ini teman-teman. Tuh kalah. Bayangannya itu yang nyebelin kalau Kagura di set. Kita naikkan. Zilong kita ambil karena ada itu dan kita letakkan. Astronya kita pindah ke Zilong. Ini kita pindah ke Zilong dan ini kita pindah ke Zilong supaya Zilong bisa langsung multi teman-teman. Ya nggak langsung multi sih. Yang penting bisa cepat multi gitu. Intinya kan kita harus bertahan sustain di pertandingan selama mungkin. Kita masih di 3 ya, nggak apa-apa lah. Next coba kita pakai ya teman-teman, mungkin Zilong. Oke teman-teman, kita recollect dulu. Jangan lupa like, subscribe video ini ya, bantu saya.
Next mungkin coba kita pakai ya Astro Power, nanti di combo pakai Zilong, pakai Lancer. Attack speednya kayak gimana itu, saya pengen tahu. Kalau awal gini asal bintangnya nggak terlalu tinggi, hero-hero epic itu kuat kok. Kita reset, kita dapat shield ya teman-teman. Oke, kita tahan dulu 25. Paling nggak satu kali lagi kalah baru akan kita pakai. Kita beli Arlot, alpanya kita ganti. Ada lagi nggak yang perlu diganti? Assassin ini nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya nggak terlalu penting ya. Ini magenya ya. Kita ganti aja, terlalu mahal kalau Selena. Lumayan goldnya bisa di save untuk men-up si commander kita teman-teman. Kita tinggal cari konsentrat energi. Bloodwing ya nggak apa-apa lah. Bloodwing ini ada shieldnya, kita bisa pasang ke Zilong supaya Zilong ada sedikit darah tambahan. Kalau fisik ya lebih enak Husklow sih. Kagura, oke lah, kita ganti. Lancelot kita beli. Ini kalau nggak pakai si sinerginya Mystical Beru itu agak mahal teman-teman. Untuk sustain itu agak susah, mahal-mahal soalnya hero-hero lain itu. Kalau pakai si Kagura gitu kan kita nggak perlu gimana, cukup alpha di depan, sisanya ya tinggal magi-magi yang murah-murah. Toh pada akhirnya juga bakalan dijual seperti game sebelumnya, dijual semua. Tuh, Zilong kita lumayan kuat ya teman-teman. Ya asal nggak kecaplok lele aja. Kalah sekali lagi kita ambil shield. Takut saya itu kalau nggak ambil shield itu kurang gitu loh darahnya teman-teman. Lancelot naik bintang 2. Oke, jadinya kita oper ya teman-teman. Arlot ini lumayan, harganya 3. Ini kayak gini aja. Kita nggak jadi pakai ini, terus ini kita ganti ke Kagura. Lumayan. Kita beli ya. Poin utamanya sih di Zilong ini Mas Yan, yang paling kuat. Meskipun bintang 1. Mati duluan dong. MM lawannya. Cus. Kalah ya teman-teman. MM sakit, kalah bintang. 75-25. Kita tahan lagi satu kali kalahan. Itemnya juga random soalnya, jadi ya belum tentu dapat juga. Kita turunkan sekali lagi Kagura. Dia sudah 7 teman-teman, karena dia snowball ya, dia sudah 7, dia sudah 8. One-one-nya susah ini. Ya coba aja, menang apa enggak ini. Seharusnya sih menang, masih level 1 soalnya. Satu kalahan lagi kita ambil shield. Ada Gatot ya teman-teman, ada 2, nggak mungkin diambil semua sih. Itemnya juga nggak ada konsentrat, nggak ada yang ngambil. Kita ambil Gatot. Kalau belum diambil
Ah, susah rebutannya teman-teman. Tuh dia mulai jual semua teman. Dia mungkin fokus ke fighternya, Alucard. Level 2 saya rasa masih nggak gimana-gimana sih. Kita save aja goldnya buat naikkan level commander. Kita harus 8 karena untuk mengaktifkan skill tasnya. Kemudian kita jual semuanya, baru kita cari yang ada di shop ini apa aja. Ya semoga saja dapat Gatot. Kemudian itemnya kurang konsentrat energi saja. Lawan terberat kita ya si Lucia ini, karena dia juga punya itu. Ya coba next, coba saya mainkan Astro ya teman-teman, pakai Zilong, kayaknya enak. Ini ketumpuk soalnya teman-teman, jadinya ininya nggak kelihatan. Atau kita ambil aja deh equipment dan kita ambil, oke, Great Entrance. Ini kita jual, oke, konsentrat energi. Starblade mungkin perlu. Darah kita juga masih banyak, mungkin masih nututi. Kita jual semua ya teman-teman. Starblade kita ada 2 dong. Kita cari. Nggak dapat. Sebenarnya nggak harus satu sih, satu itu untuk memfokuskan saja supaya lebih cepat dapat bintang 3-nya. Seperti Lucia ini juga oke aja.
Item kita semuanya yang dicari magic, tapi yang dapatnya fisik teman-teman. Gatotnya udah dihabisin nggak ya sama lawan, jadinya nggak keluar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Meskipun permainan saya cupu. Ini juga masih kalah kayaknya. Kita masih punya darah 50. Masih oke. Di fate berikutnya menjadi kunci teman-teman. Itemnya kita atur dulu ya. Ini nggak perlu, buku perlu. Kita lihat tim lawan. Yang saya cari di sini biasanya cuma yang pakai, nah ini level down itu aja sih. Kalau lawan itu jelas ya agak susah. Kita yang kalah duluan atau lawan yang kalah duluan, tinggal nunggu waktu aja sih. Lebih suka pakai Gatot sebenarnya. Gatot itu tinggal loncat-loncat aja, tapi tetap harus ada backingan nih. Sebelumnya saya pernah pakai itu Gatot sama Sun buat pengalihan supaya lawan itu yang ada Starblade nembakin Sun aja. Gatotnya tetap bintang 3, itu enak loh. Kita ambil Sun ya teman-teman, kalau belum diambil nggak ada item yang bagus. Otomatis Sun langsung bintang 2 soalnya. Kita punya item juga soalnya. Item kita banyak yang bisik. Agak kita mundurkan Alucardnya supaya nggak ketembak. Sun itu enaknya kalau sudah ada Winter Turkeon, terus kemudian ada apa itu namanya? Ada immortal gitu, lebih enak teman-teman, karena ya bayangannya bisa revive terus. Battle sama-sama fighter. Kalau dia turun dulu pecah, kita yang menang. Sunnya cuma pengalihan saja sih. Kan Sun semakin ditembak nanti jadi 3. Ya semoga nggak turun dulu. Starblade kalau nembakin bayangannya yang turun. Kalau ada satu bayangan yang masih bintang 3, dia ngulti kembali ke bintang 3 lagi teman-teman. Kayak gini ya kita letakkan saja udah buat memenuhi slot. Kita masih punya item, kita taruh saja daripada nggak guna. Kita bagi satu-satu. Dah, meskipun nggak mungkin juara 1 sih ini teman-teman. Darah saya tinggal 32, kalah sama yang di atas. Mungkin caranya si Lucky ini lebih efektif. Daripada fokus ke satu hero bintang 3, dia lebih fokus ke bintang 2 nya. Ya coba kita lihat, asalkan si Lucky ini nggak ada Star Dawn masih oke.
Yang lawan utama kita sih si yang ada Stardon itu aja sih. Tapi lawan Gatot kalau lompat-lompat terus waktunya habis duluan. Darahnya dia masih banyak soalnya. Kita juara 4. Ini juga sakit ini teman. Ini kalau ada si Gatot lebih enak. Gatot kalau banyak hero-nya semakin enak. Ini yang ada Stardon-nya itu yang akan battle dengan kita itu nanti. Siapa duluan yang turun sama-sama bintang 2-nya udah. Kita ganti itemnya ya teman-teman. Ini kita ganti pakai Hasclaw. Kemudian ini pakai ini. Udah. Coba aja dulu. Nanti akan saya ganti, kemungkinan Sun yang akan menjadi kunci utamanya. Jadi akan saya masukkan Winter Trukeon di Sun. Badannya sudah habis. Habis teman-teman. Itu kalau nggak ada hero lagi nggak bisa ngeluarin apa-apa skillnya si Tas ini. Tapi ya plus minus sih. Di awal tadi kita sempat kalah. Ya ini mungkin yang lumayan lah. Kita nggak tahu bisa juara 1 apa enggak. Tinggal nanti kalau misalkan bertahan di fate berikutnya kita tinggal cari hero lagi. Nah ini teman-teman. Kalah teman-teman. Sakit Leomordnya. Oke lah Leomord sama ini. Oke, ada yang tumbang satu lagi, tinggal yang darahnya penuh itu. Leomord itu serangannya area, jadi kalau semakin banyak kayak gitu sama kayak Gatot sih. Ya mungkin sebagai combo tambahan. Kalau nggak dapat Gatot mungkin Leomord oke mas ya. Leomord Alu, kalau nggak Gatot sama Sun masih oke lah.
Nggak jadi Gatot ya teman-teman. Kita pakai fisik semua. Kita letakkan paling jauh supaya nggak kena attack-nya dulu. Oke teman-teman, sambil menunggu ya, saya reconnect dulu. Ini kemungkinan last game. Tinggal siapa yang tumbang duluan. Belum saya miringkan teman-teman. Lawan utama gitu ya, udah kita jelas juara 2 ya. Susah lawan Leomord ini. Kita chat dulu. Oke teman-teman, itulah gameplay saya ya. Maafkanlah saya kalau saya masih cupu ya. Kalau ada yang lebih suhu juga tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah melihat gameplay saya yang sangat cupu ini. Saya akhiri video ini sampai di sini dan end.